Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita agar kita bisa berkumpul di dalam ruang ini dan melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Allah. Jangan kamu termasuk orang ragu, kata Allah. Jadi Al-Quran ini datang dari Allah. Rasul datang dari Allah. Yang lain itu bukan datang dari Allah. Yang datang yang hak dari Al-Quran itu yang datang dari Allah. Bahwa itu adalah benar. Rasul dari Allah. Ya? Jadi yang benar-benar itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya pertanyaan datang dari Pak Bakri. Ustaz, saya mau tanya. Saya sudah sering menyimak pengajian Ustaz YouTube. Memang semua pertanyaan dapat dengan mudah Ustaz jawab. Barangkali pada masa kini belum ada Ustaz yang sebegitu lancar untuk menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi ini langsung Ustaz jawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang saya tanya di sini, ya, semua pertanyaan biasa dapat jawab. Sekarang saya bertanya, maaf Ustaz, berbeda sedikit pertanyaan saya. Tolong Ustaz jawabkan pertanyaan saya. Mana duluan diciptakan Allah? Air atau manusia? Yang kedua, mana duluan diciptakan Allah? Ayam atau telur? Tolong Ustaz jelaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini Pak Bakri, ya, memang pertanyaan kayak macam teka-teki kalau zaman dulu, ya. Kalau zaman saya masih kecil-kecil itu seperti ini, mana duluan telur dari ayam, mana duluan air dari manusia yang diciptakan oleh Allah, bukan begitu? Tapi untuk menjawab ini, saya bukan sudah merupakan suatu komitmen saya, sebagaimana yang dikata Imam Ali, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Untuk menjawab ini dalam agama memang ada. Mana duluan air diciptakan Allah atau manusia? Mana duluan yang diciptakan oleh Allah, telur atau ayam? Baiklah, untuk itu saya akan jawab. Kalau kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Anbiya. Surah Anbiya ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Apa kata Allah? Kami jadikan dari air semua yang hidup ini. Jadi semua yang hidup ini kami jadikan air. Afala yu'minun. Apakah kamu tidak percaya? Kata Allah. Afala yu'minun, atau boleh dikatakan afala yu'minun, apakah kamu tidak beriman? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bolehlah, apakah kamu tidak percaya? Jadi Allah jadikan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Semuanya kami jadikan benda yang hidup dari air, kata Allah Subhanahu wa taala. Afala yu'minun, apakah kamu tidak beriman? Dalam kata lain, percaya atau enggak? Jangan pula kata menurut akal percaya atau enggak nih. Allah jadikan semua dari air. Benda-benda yang hidup ini. Ya. Jadi dasarnya kalau semuanya dijadikan Allah benda hidup dari air, berarti duluan air daripada manusia. Jadi Allah menjadikan air itu duluan dari manusia, daripada manusia.
Dalam hadis kursi ada juga mengatakan Allah menjadikan sesuatu itu benda hidup itu dari benda mati. Tepat, dari benda mati kan? Air benda mati, tanah dijadikan Allah Adam dari benda mati tanah. Nah, jadi jawabnya mana duluan air daripada manusia? Duluanlah air diciptakan Allah. Karena manusia juga berdasar dari air. Ya, berdasar dari air, tanah. Ada unsur airnya, ada unsur udaranya. Ya. Ada tuh unsur di dalam itu. Jadi duluanlah Allah menjadikan air daripada tanah. Berikutnya katanya pertanyaan, mana duluan telur daripada ayam? Mana duluan telur dari ayam? Ya, memang bisa dijawab berdasarkan ayat ini. Allah katakan Allah menjadikan benda mati duluan daripada benda hidup. Dalam Al-Baqarah ayat 28 juga. Kalau kamu dulu mati, belum ada, kata Allah. Kami adakan, kami hidupkan, duluannya kamu mati. Jadi duluan benda mati daripada benda hidup. Dijadikan Allah. Jadi sudah jelas duluan telur daripada ayam. Ini bukan teka-teki. Ini betul-betul jawab berdasar apa yang kata Allah. Jadi Allah menjadikan benda mati duluan. Jadi telur dalam umpama mati dulu. Asal dari ada air. Jadi telur itu ada campur airnya tuh. Ada unsur airnya. Jadi manusia ini dengan keberadaan manusia ini ada unsur airnya. Ya. Nah, jadi itu untuk menjawab dua pertanyaan. Mana duluan air dijadikan Allah atau manusia? Saya jawab yang jelas berdasarkan ayat surah Anbiya ayat 30, duluan dijadikan Allah air daripada manusia. Karena manusia juga ada unsur airnya. Itu ya. Yang kedua, mana duluan telur daripada ayam? Duluan telur. Karena Allah menjadikan suatu benda mati duluan daripada benda hidup. Ini terjawablah pertanyaannya ya. Pertama dijawab dalam surah Anbiya ayat 30, atau bisa dilihat nanti dalam surah Furqan ayat 54, atau nanti surah Al-Baqarah ayat 28. Allah buktikan kamu dulunya dari benda mati, lalu kami jadikan kamu benda hidup. Jadi sudah jelas telur duluan daripada ayam. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bakri akan bisa menjawab. Memang Pak Bakri ini pertanyaan memang apa juga, memang seperti orang dulu nih. Imam Ali sering ditanya seperti ini dulunya. Macam-macam pertanyaannya. Ya, ada lagi yang ditanya orang. Imam Ali, kalau waktu mati dia makan, waktu hidup dia minum. Itu pernah ditanyakan orang Yahudi kepada Imam Ali. Dengan mudah saja Imam Ali menjawab waktu itu. Ini pertanyaan luar biasa juga nih. Ya, mana duluan telur daripada ayam dan mana dulu air dari manusia. Mudah-mudahan untuk berikutnya nanti silakan bertanya. Saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Baik bentuknya, apapun bentuknya saya jawab. Saya sudah menjadi suatu komitmen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali. Ya. Salluni qabla an tafkiduni. Salluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Ini saja yang dapat saya jawab untuk dua pertanyaan dari Bapak Bakri. Ya, rupanya Pak Bakri sering juga nyimak ya. Mudah-mudahan Pak Bakri dipanjang umur oleh Allah mendapat petunjuk ke jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.